Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan Kang Jihad bisa membuat video untuk mengerjakan UAS ya, untuk matkul tarikh. Alhamdulillah kita diberikan tugas untuk membuat video yang menjelaskan tentang Kesultanan Delhi, yang mana Kesultanan Delhi terletak di India ya. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada saudara Jihad, silahkan untuk menjelaskan. Baik teman-teman, kami di sini akan menjelaskan latar belakang berdirinya Kesultanan Delhi. Pada tahun 711 Masehi, tentara Bani Umayyah berhasil menancapkan kekuasaannya di lembah Indus di bawah pimpinan Jenderal Muhammad bin Qasim. Namun, jenderal yang menarik simpati penduduk India ini oleh sebab politis dipanggil oleh Khalifah Utsaiman yang kemudian dieksekusi. Meskipun demikian, kehadirannya di benua India cukup mempengaruhi kehidupan sosial spiritual masyarakatnya. Hal ini berlanjut dengan adanya kontak perdagangan antara Muslim Timur Dekat dan para pedagang pesisir Gujarat, Bombay, dan Deccan. India Utara kemudian dapat ditembus oleh tentara Muslim pada masa dinasti Ghaznawi di bawah komando Mahmud Ghaznawi. Mereka mampu menggulingkan dinasti-dinasti Hindu seperti Hindu Shah dari Waihin pada tahun 1206 Masehi, termasuk mengurangi kekuasaan Rajput dengan kewajiban membayar jizyah dan menerobos kerajaan Somnath di Gujarat, Kalinjar, serta Benares. Suatu tindakan yang berpengaruh bagi pengembangan Islam di wilayah ini adalah pendirian sejumlah masjid dan pembentukan satuan-satuan tentara yang terdiri dari orang-orang India. Sebelum diruntuhkan oleh dinasti Guri, dinasti Ghaznawi telah berhasil menguasai Punjab dan menjadikan Lahore sebagai ibu kota. Berikutnya, perluasan imperium Islam di India berlanjut pada masa Muizzuddin Guri di akhir abad ke-12. Raja-raja lokal Rajput ditumbangkan. Prithiparaja ketiga, Raja Chauhan dari Ajmer dan Delhi ditaklukkan pada tahun 1192 Masehi, dan Jaya Chandra Raja Gadavala dari Benares dan Kanauj pada tahun 1194. Serangan selanjutnya dilancarkan terhadap Ganges, Jumanadab, Gujarat, Bihar, Bengali, Gaur, dan Assam. Dalam ekspansinya, Mu'izzuddin Guri membawahi jenderal-jenderal budak terkemuka yang mendukung keberhasilannya. Mereka adalah Panglima Yildiz di Ghazna, Panglima Aibek di Lahore, dan Panglima Qabacha di Uchhuj. Mu'izzuddin kembali ke Ghazni pada tahun 120 Hijriah. Sedangkan Aibek menetap di India untuk mengatur wilayah India. Dari sejak menetapnya Aibek di India, tepatnya di kota Delhi, sampai meninggalnya Mu'izzuddin, Kesultanan Delhi mulai nampak, meskipun belum secara resmi menjadi suatu sistem pemerintahan. Kemudian teman-teman, kronologis pemerintahan Kesultanan dinasti Delhi. Satu dinasti Mamluk, pemerintahan awal Kesultanan Delhi. Qutb al-Din al-Aibak itu sultan yang pertama pemerintahan Kesultanan Delhi yang menjabat dari tahun 1206 Masehi sampai 210 Masehi. Aibak berada di Delhi ketika Mu'izzuddin terbunuh, dan dia menjadi penggantinya dalam memerintah India Utara yang dipusatkan di Delhi. Mu'izzuddin tidak hanya membebaskannya dari perbudakan, tapi juga memberikan kekuasaan sultanan padanya. Akan tetapi selama
tahun masa pemerintahannya ditandai dengan perjuangan melawan Yildiz, penguasa Turki di Gazna, dan Qabacha, penguasa Sind dan Multan. Selain itu, Aibak juga melawan pemberontakan raja-raja Hindu yang menentang kekuasaan Muslim di India. Kematian Aibak yang tiba-tiba pada tahun 1210 Masehi mengakhiri karirnya yang menjanjikan. Meskipun begitu, perannya sebagai letnan di masa pemerintahan Muizzuddin Ghori juga mempertahankan kekuasaan Islam di India, memposisikannya di tempat paling penting dalam sejarah Kesultanan Delhi. Kemudian ada Sultan Iltutmish yang menjabat pada tahun 1211 Masehi sampai 1236 Masehi. Iltutmish naik tahta Delhi saat kesultanan berada dalam posisi sulit dan tidak stabil. Sikap menentang dari para jenderal senior rekan Aibak seperti Qabacha dan Yildiz, juga perlawanan dari para penguasa Hindu. Dan yang paling mengancam di antara semuanya adalah kekuatan besar yang tumbuh dari Chinggis Mongol di perbatasan utara barat. Bangsa Khalji di Bengal dan Bihar juga menarik dukungan mereka. Keberaniannya yang besar, kecerdasannya dalam mengatur strategi, dan pemanfaatan waktu membuatnya menghadapi semua kesulitan dan menangani berbagai masalah. Dia mengecam balik sikap permusuhan para jenderal Turki, membungkam perlawanan Hindu, membangun kembali kekuasaannya di provinsi-provinsi timur, juga menyelamatkan kerajaannya dari serangan pasukan Mongol. Kemudian ada Sultan Ghiyatsuddin Balban, menjabat dari tahun 1266 Masehi sampai 1287 Masehi. Salah satu perkembangan penting pada periode pasca Iltutmish adalah keberadaan sekelompok bangsawan yang dikenal dengan nama Gulaman Chihilgani, yang kesemuanya adalah budak Iltutmish. Kira-kira arti dari nama tersebut adalah komandan budak yang membawahi 40 budak. Kelompok ini mendominasi lapangan dan memegang komisi kekuasaan selama 30 tahun, sehingga keberadaan sultan hanyalah sebagai pimpinan boneka saja. Sosok terkuat dan paling mendominasi di antara kelompok ini adalah Ghiyatsuddin Balban. Dia telah memperoleh kekuasaan yang cukup besar bahkan sebelum aksesi Sultan Nasiruddin Mahmud. Penguasa terakhir di garis keluarga Iltutmish. Tak lama setelah aksesi Nasiruddin Mahmud, Balban dianggap sebagai Naib al-Mamlakat atau Raja Muda, yang mengakibatkan pengaruh bayangan sebagai wali mengarungi kekuasaan sultan. Selama 2 dekade, Balban mengemudikan negara-negara sebagai Naib al-Mamlakat. Balban berusaha membendung kekacauan dekade anarki. Balban terkenal akan kediktatorannya. Baginya the Blood Iron Policy untuk keamanan dan penegakan hukum Allah di negerinya. Sepeninggal Sultan Balban, beliau digantikan cucunya Qayqobad pada tahun 1287 Masehi sampai 1289 Masehi, yang bergelar Muizzuddin. Sultan muda ini lebih suka berfoya-foya dan tidak berpengalaman dalam hal administrasi negara sehingga kehilangan semua kendali urusan negara. Melihat itu, para pembesar istana pun bersekongkol mengkudetanya lalu menggantikannya dengan putranya Kaimus pada tahun 1289 Masehi, yang baru berusia 3 tahun, agar pemerintahan tidak keluar dari garis keturunan Balban. Kepemimpinan Sultan Kaimus tidak menjanjikan harapan bagi keberlangsungan dinasti Mamluk, hingga berakhir di tangan klan Khalji dengan tampuk kepemimpinan dipegang oleh Jalaluddin Fairuz, yang berhasil melepaskan Kesultanan Delhi dari pengaruh bangsawan Turki. Mungkin itu dari kami sekilas tentang sejarah berdirinya kepemerintahan dinasti Delhi di India. Alhamdulillah telah selesai pemaparan penjelasan dari saudara Jihad tentang Kesultanan Delhi. Semoga yang mendengarkan bisa memahami, dan semoga kita juga bisa lebih memahami apa itu Kesultanan Delhi. Ya mungkin
video kali ini kami cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.